Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini, khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat, baik untuk diri khatib sendiri maupun jemaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita ditakdir untuk bisa menghadiri panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, maka beruntunglah dan berbahagialah, karena saat ini berarti kita ditakdir menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman dan takwa ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Syawal, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, di mana bulan Allah Subhanahu wa taala mentakdir baginda Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini. Maka ketika kita menjadi umat beliau Rasulullah SAW, sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim,
Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah di dalam Al-Quran, qul, katakanlah, bifadlillah, disebabkan karena nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa birahmatihi, dan juga disebabkan karena rahmatnya Allah. Di antara rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir kemudian diutus menjadi utusan Allah, Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat atas alam semesta. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dan rahmat, termasuk rahmat terbesar adalah dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Allah hanya minta satu dari kita. Apa itu? Kata Allah, fabidzalika falyafrahu. Oleh karenanya maka bergembiralah. Jadi bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah SAW ini adalah perintah Allah. Maka bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah SAW harus terpatri di dalam hati sanubari kita. Bergembira ini bisa banyak ekspresi yang kita bisa ungkapkan. Ekspresi yang pertama sebagai bentuk kegembiraan adalah kita banyak menyebut asma Rasulullah SAW. Maka kita kemudian melihat di masjid-masjid, musola-musola, rumah-rumah, kemudian mereka menyelenggarakan dan melantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini sebagai bentuk mahabbah, cinta kepada beliau Rasulullah, dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi yang kedua adalah masuknya bulan Maulid Nabi atau bulan Rabiul Awal. Maka sebagian umat juga ini lebih kemudian mendorong untuk kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya kemudian masuk bulan Rabiul Awal, mereka banyak mengkaji tentang sirah nabawiyah, belajar tentang siapa itu Rasulullah, bagaimana akhlak dan karakter Rasulullah SAW, siapa Rasulullah dari segi nasabnya, dan bagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Maka ketika kita ini kemudian membaca, belajar tentang sirah nabawiyah, lebih kenal dengan baginda Rasulullah SAW, itu juga bagian dari farih kegembiraan kita menyongsong Maulid Rasulullah SAW. Maka kemudian kita berduyun-duyun mendatangi kajian-kajian tentang Rasulullah, kajian-kajian tentang sirah nabawiyah dan lain sebagainya. Karenanya jangan kemudian kita kalah sebagai umat Rasulullah dengan umat-umat terdahulu yang mereka itu kenal dengan Rasulullah SAW sangat dekat, sangat detail. Bahkan detailnya umat-umat terdahulu kenalnya dengan Rasulullah SAW itu diabadikan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, alladzina, yaitu orang-orang banyak sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, yaitu kaum Bani Israel. Ya'rifunahu, mereka kenal dengan dia Nabi Muhammad SAW, yang saat itu tentu beliau Rasulullah belum dilahirkan, tapi mereka dengan detail mengenal Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu dikabarkan akhlak perilaku dari Nabi yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah SAW. Makanya mereka ya'rifunahu, kenal dengan dia Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Kita pasti tahu kalau kita sebagai orang tua punya anak, maka pasti kita detail kenal dengan anak kita. Anak kita ini hobinya apa, sukanya apa, temannya siapa, akhlaknya bagaimana, detail betul kita kenal dengan anak kita. Itulah
Gambaran orang-orang terdahulu kenal dengan Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita kemudian yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah, tetapi dengan Rasulullah SAW tidak kenal siapa bapaknya beliau, siapa ibunya beliau, siapa kakeknya beliau, siapa nasabnya beliau Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana akhlaknya Rasulullah, apa yang dibawa di dalam syariatnya Rasulullah, kok kita sampai tidak kenal? Maka berarti kita kalah dengan umat-umat terdahulu. Maka di momentum Rabiul Awal, ayo kita belajar kenal dengan Rasulullah. Jangan sampai kemudian kita lewat Rabiul Awal dengan menyisakan tanpa mengenal Rasulullah SAW. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah tanpa mengenal beliau? Padahal Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian ini cinta kepada Allah, maka syarat dan kuncinya hanya satu, yaitu apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah tanpa kita kenal, tanpa kita tahu? Maka sekali lagi di momentum Rabiul Awal, ayo kita belajar siapa Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan mudah untuk mengikuti beliau Rasulullah SAW. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian ekspresi kegembiraan atas lahirnya baginda Rasulullah juga bisa diekspresikan dengan cara kita banyak bersedekah, banyak berbagi. Inilah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah SAW, yang meskipun kemudian setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau orang yang pertama kali memusuhi Rasulullah SAW. Tapi Abu Lahab ini pernah ada satu kegembiraan yang luar biasa ketika baginda Rasulullah SAW ini lahir. Beliau punya budak, kemudian budaknya ini dimerdekakan oleh beliau. Makanya kemudian di dalam sejarah, setiap hari Senin konon Abu Lahab ini diberikan keringanan siksa. Kenapa? Karena ketika beliau itu masih hidup, ketika Rasulullah SAW lahir, ini punya kegembiraan yang luar biasa, sampai budaknya pun kemudian dimerdekakan. Oleh karenanya para ulama kemudian memberikan saran-saran hukum. Barang siapa yang kemudian masuk bulan Rabiul Awal dalam rangka mahabbah li Rasulillah, cinta kepada Rasulullah, kemudian banyak berbagi, banyak sedekah, insyaallah ini bagian dari mahabbah cinta kita kepada beliau baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita termasuk keluarga yang cinta Rasulullah, dan Rasulullah SAW pun mengakui kita sebagai umat beliau. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.